Jadi investor mengetahui, oh saya harus mengeluarkan dana sebegini banyak untuk berinvestasi di perusahaan si A misal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Iqbal di sini di channel Zero to One. Yeah. Udah suasana libur ya ini. Udah libur mau dari Natal terus tahun baru. Kebanyakan orang semua pada libur, menghabiskan waktu bersama keluarga. Sementara saya di sini masih rekam video aja buat kalian. Nah, hari saya mau berbagi sedikit ya tentang bagaimana caranya kita berpresentasi ya di depan investor untuk mencari pendanaan. Saya dulu start dari 2015, karir saya dari nol lagi, dari set kembali ke nol. Jadi saya bikin usaha lagi baru setelah saya bangkrut ya, dari habis dari pialang, punya duit banyak, mencoba usaha, terus habis itu bangkrut, habis sama sekali. Terus saya mencoba lagi. Seperti di video saya sebelumnya, saya bercerita tentang bagaimana caranya saya ilmu dari pialang itu tadi saya pakai untuk bisa mendapatkan pendanaan untuk usaha saya. Nah, dari 2015 itu saya pernah juga bikin startup digital ya. Startup digital dan gagal beberapa kali, sampai saya bikin usaha software house juga yang berjalan alhamdulillah sampai dengan sekarang. Jika kita sebagai pengusaha atau anak-anak startup ya, pelaku startup, lalu kalian membutuhkan pendanaan atau kalian punya usaha UKM misal, usaha kecil dan membutuhkan pendanaan investor. Nah, sebenarnya teknik untuk mempresentasikannya itu sebenarnya ada tiga hal yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama itu seberapa banyak. Yang kedua adalah seberapa cepat. Yang ketiga adalah seberapa sering. Ya, tiga yang harus kalian ingat ya: seberapa banyak, seberapa cepat, dan seberapa sering. Ini saya bakal breakdown, saya jelaskan satu-satu ya nanti ya. Nah, kita ke poin pertama dulu. Seberapa banyak. Nah, seberapa banyak ini adalah seberapa banyak dana yang kalian butuhkan. Seberapa banyak dana yang kalian butuhkan untuk investasi di perusahaan kalian itu tadi. Jadi investor mengetahui, oh saya harus mengeluarkan dana sebegini banyak untuk berinvestasi di perusahaan si A misal, seperti itu. Ini harus kalian hitung-hitung, dan memang hitungannya harus rigid. Kenapa? Karena di situ nanti investor bisa menilai bagaimana kecakapan kalian ketika kalian berhitung seberapa dana kebutuhan kalian plus dengan hitungannya seperti return on investment dan lain-lain kayak gitu. Terus kita berpindah ke poin kedua, yaitu seberapa cepat. Nah, seberapa cepat di sini itu adalah hitungan bagaimana break even point ya. Break even point di mana dana investasi yang diinvestasikan oleh investor ini bisa kembali di break even point itu titik balik di mana dananya itu sudah dana investasinya yang kalian dapatkan itu sudah kalian spend misal untuk marketing dan lain-lain, terus bisa generate revenue atau membuat omset dan lain-lain tuh sampai dia kembali ke posisi semula. BEP-nya, titik BEP-nya di mana? Seberapa cepat BEP-nya? Hitungannya biasanya hitungan bulan atau tahun, itu kalian harus tentukan di awal. Lalu yang ketiga itu adalah seberapa sering. Nah, seberapa sering ini maksudnya adalah seberapa sering cuan ya atau return on investment dari dana tersebut. Misal nih, orang ini investor ini berinvestasi kepada perusahaan kalian senilai 10 juta rupiah. Ya, 10 juta. Lalu kita menargetkan, untuk mencapai titik BEP atau break even point ini, duit dana investasi ini bisa kembali 10 juta itu tadi, itu dalam waktu 3 bulan. Oke, setelah 3 bulan dihitung, lalu seberapa sering mendapatkan laba atau profit. Dari profit ini mungkin dapat 10%. 10% dari 10 juta tadi, ya. Itu seberapa? Dalam setiap bulan kah? Atau setiap 3 bulan kah?
profitnya. Misal kalau dana investasinya 10 juta, terus dihitung 10% bakalan profit. Oke, bulan ini dapat 10%, berarti setiap bulan bakalan dapat sekitar 10% atau 1 juta rupiah dari investasi 1 juta rupiah ini tadi. Seperti itu teman. Jadi ingat ya, ada 3 hal: seberapa banyak investasi yang kalian butuhkan, seberapa cepat PEP-nya, seberapa sering profitnya yang akan mereka dapatkan. Jadi 3 hal ini aja adalah fundamental dari presentasi jika kalian ingin mendapatkan funding atau pendanaan dari pihak kedua untuk usaha kalian. Oke, jika kalian ada pertanyaan silahkan posting di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, share ke teman-temannya, share ke sosial medianya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan dislike video ini kalau kalian tidak suka. Oke, terima kasih. Segitu dulu dari saya, Muhammad Iqbal di channel Zero to One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.